Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Wedansa, NPM 18060044 dari program studi BKSD 4A Universitas Muhammadiyah Brangshaw Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTK. PTK yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian berdaur dalam bentuk kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Dengan perbaikan praktik pembelajaran itu, hasil belajar peserta didik diharapkan meningkat. PTK berfokus pada kelas atau proses pembelajaran yang terdapat dalam kelas, serta tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Kegiatan penelitian tidak saja bertujuan untuk memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Masalah PTK dan PTBK bukan dihasilkan dari kajian teoretik. Masalah dapat terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu, tetapi harus tetap digali dari permasalahan pembelajaran yang aktual. Untuk yang B, identifikasi masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirasakan dan diidentifikasi oleh peneliti sendiri bersama kolaborator, meskipun dapat dengan dibantu oleh fasilitator, supaya mereka betul-betul terlibat dalam proses penelitiannya. Masalah dapat berupa kekurangan yang dirasakan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, etos kerja, kelancaran komunikasi, kreativitas, dan sebagainya. Pada dasarnya, masalah PTK berupa kesenjangan antara kenyataan dan keadaan yang diinginkan. Masalah hendaknya bersifat tematik dan dapat diidentifikasi dengan pertolongan tabel dua arah model Aristoteles. Rumusan masalah. Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk rumusan penelitian tindakan kelas, yakni menggunakan kalimat tanya. Masalah perlu dijelaskan operasional dan ditetapkan lingkungan penelitiannya. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah perlu diidentifikasi. Argumentasi logis terhadap pilihan tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah perlu disajikan. Misalnya, karena kesesuaian dengan masalah, kemutahiran, keberhasilannya dalam penelitian, dan lain-lain. Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran diuraikan secara jelas. Perlu juga dikemukakan manfaat bagi siswa, guru, komponen pendidikan terkait sekolah atau dosen. Tinjauan pustaka. Kajian teori dan empiris dikemukakan sebagai landasan pemilihan tindakan. Uraian ini digunakan sebagai dasar penyusun kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara masalah, teori, hasil belajar terdahulu yang relevan, dan tindakan. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan, diagram, uraian, argumentasi, atau bentuk penyampaian lainnya. Metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Menjelaskan pendekatan penelitian adalah kualitatif dan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Yang B, setting penelitian menjelaskan lokasi dan gambar tentang kelompok subjek penelitian yang dikenal tindakan. Yang C, subjek penelitian adalah siswa atau mahasiswa, tempat penelitian dilaksanakan, waktu dan lamanya tindakan dikemukakan secara rinci sesuai dengan banyaknya siklus yang direncanakan, tetapi penelitian dikemukakan secara jelas. Yang D, prosedur
penelitian tindakan kelas. Kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, serta evaluasi refleksi dalam setiap siklus penjelasan dan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, seperti penyiapan perangkat pembelajaran berupa skenario pembelajaran, media, bahan, alat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelaksanaan tindakan berisi uraian tahap-tahap tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti maupun siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, observasi menggambarkan objek pengamatan dan pengamatannya. Untuk selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian tindakan berfungsi sebagai landasan, refleksi, dan mewakili tindakan dalam arti bahwa data itu kemungkinan peneliti untuk merekonstruksi tindakan terkait, bukan hanya mengingat kembali. Oleh sebab itu, pengumpulan data tidak hanya untuk keperluan hipotesis, melainkan sebagai alat untuk membuktikan pengamatan dan menjembatani antara momen-momen tindakan dan refleksi dalam siklus penelitian tindakan. Data penelitian tindakan diambil dari suatu situasi bersama seluruh unsur-unsurnya. Data tersebut berupa catatan tentang hasil pengamatan, transkrip wawancara, rekaman audio, dan kejadian yang dikumpulkan lewat berbagai teknik seperti disebutkan di bawah. Maka data penelitian tindakan dapat berbentuk catatan lapangan, catatan harian, transkrip komentar peserta penelitian, rekaman audio, rekaman video, foto, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, analisis data. Analisis data diwakili oleh momen refleksi siklus penelitian tindakan. Dengan melakukan refleksi, penelitian akan memiliki wawasan autentik yang akan membantu dalam menafsirkan datanya. Yang keempat, hasil penelitian tindakan menyajikan uraian-uraian masing-masing siklus dengan data lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang berisi tentang penjelasan aspek-aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Kesimpulan sesuai dengan fokus atau rumusan masalah penelitian. Kesimpulan penelitian berkaitan dengan diskusi hasil analisis. Peneliti menyajikan intisari temuan penelitian. Saran merupakan inti dari implikasi yang menurut peneliti dapat ditetapkan oleh pihak yang memerlukan. Pada saat penyusunan saran, peneliti perlu memperhatikan kepada siapa saran ditujukan, solusi apa yang disarankan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.